Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya yakin kita akan tetap semangat, kita tetap bersuka cita, karena dengan itu kita bisa melawan virus corona yang tetap masih ada di dekat kita. Hari ini di Minggu Trinitatis ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 hingga 36. Saya bacakan untuk kita. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah tiba di Minggu Trinitatis yang akan kita rayakan hingga minggu akhir tahun gerejawi. Memang berbicara tentang Trinitatis, tentang ketritunggalan Allah itu tidaklah mudah. Itu adalah sebuah misteri yang amat sulit dipahami oleh akal manusia yang sangat terbatas ini. Dan Augustinus, Bapak Gereja, pernah mengatakan begini, si comprehendis est Deus. Yang artinya jika Anda memahaminya, itu bukan, pasti itu bukan Allah. Jika engkau bisa memahami Allah Trinitatis, itu pasti bukanlah Allah yang sebenarnya. Saudaraku, kalimat ini mau menekankan bahwa kita tidak mungkin mampu memahami Allah sepenuhnya. Sejenius apapun manusia yang fana ini tidak akan mampu menerangkan ketritunggalan Allah yang abadi itu. Memang ada yang mencoba membuat beberapa analogi untuk membantu kita. Misalnya, jangan menggunakan 1 tambah 1 tambah 1 yang pasti adalah 3. Tetapi cobalah gunakan 1 kali 1 kali 1 yang hasilnya pasti 1. Ada juga yang membuat analog dengan matahari. Dikatakan matahari itu berada jauh di atas sana. Seperti itulah Allah Bapa. Tetapi sinarnya seperti itulah putra Allah, yaitu Yesus Kristus, itu bisa kita lihat. Dan juga panasnya bisa kita rasakan, dan itulah seperti Allah Roh Kudus. Yang lain mengatakan bahwa Allah Trinitatis itu bisa dipahami seperti air, es, dan uap air. Air bila membeku, dia akan menjadi es. Air bila dipanaskan, dia akan menguap menjadi uap air. Tetapi air, es, dan uap air itu sama-sama H2O. Di situ kita lihat ada 3 keberadaan, tetapi sebenarnya mereka adalah satu. Itulah beberapa analogi yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ingat saudaraku, analogi apapun tidak akan mampu menerangkan seluruh misteri ketritunggalan Allah kita itu. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa bila kita tidak mempercayai, bila kita tidak menghayati Allah Tritunggal itu,
kita bukanlah Kristen sejati. Saudaraku, memang istilah Trinitatis itu tidak ada kita jumpai dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti bahwa ajaran ini ajaran sesat. Karena ajaran ini sangat berdasar pada Alkitab. Istilah Trinitatis itu dimunculkan pertama sekali oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus yang hidup sekitar tahun 160 hingga tahun 220, seorang teolog dari Tunisia, Afrika Utara. Dia memakai istilah Trinitatis ini untuk membantu orang-orang Kristen untuk memahami dan menghayati bahwa Allah kita itu Esa. Allah kita itu satu, tetapi bekerja melalui 3 cara berada, yaitu 3 pribadi yang ilahi. Siapakah mereka? Yaitu Allah Bapa yang mencipta segala sesuatunya, kemudian Allah Anak, yaitu Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia yang terpenjara dalam dosa, dan yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus yang menguduskan seluruh ciptaan itu. Dengan ketiga cara berada dan ketiga cara berkarya itu, Allah menyediakan keselamatan sempurna bagi kita manusia yang mau percaya. Dan itu diakui oleh HKBP di dalam konfesinya. Di dalam pengakuan iman HKBP tahun 1996 bab 1b yang berbunyi begini. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi yang paling perlu, saudaraku, pengakuan iman ini bukanlah rumusan matematika. Tetapi pengakuan iman akan Trinitatis ini adalah hasil pergumulan dari gereja mulai abad mula-mula. Karena itulah hanya orang yang mengimani Allah saja yang bisa memahami ajaran Trinitatis itu di dalam iman percayanya. Orang yang tidak mengimaninya pasti tidak akan pernah memahami Tritunggal itu, karena Tritunggal Allah itu adalah misteri, hahomioni debatadui. Karena itu saudaraku, ajaran Trinitatis tidak akan pernah membawa kita memahami seluruhnya rahasia Tuhan. Tetapi ajaran ini justru memanggil kita supaya kita semakin memuliakan Allah yang mencipta, yang menyelamatkan, dan yang menguduskan kita. Karena itu jangan habiskan waktumu berdebat dengan orang-orang sana yang hanya menggunakan akal manusia, yang pasti tidak akan mau percaya kepada Allah Trinitatis itu. Tetapi kitalah, perkuatlah iman percayamu menerima rahasia ilahi ini. Saudaraku, firman Tuhan hari ini bisa membantu kita memahami Trinitatis itu walaupun tidak seluruhnya. Firman ini mau menegaskan kepada kita pertama, siapakah Yesus dan bagaimanakah kita harus mengimaninya. Dalam nats ini Yohanes Pembaptis menyaksikan keunggulan Yesus untuk menunjukkan siapakah dia dan bagaimanakah kita harus mengimaninya. Yang pertama, dari ayat 32 kita menangkap bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menerangkan tentang Allah secara sempurna. Mengapa bisa? Kita tahu saudaraku bahwa informasi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah informasi yang berasal dari tangan pertama, atau yang berasal dari saksi yang sungguh-sungguh kredibel. Bukan seperti banyak informasi sekarang ini yang kata orang atau menurut postingan orang di WA grup saya, manang di dok kalak bata, ninna gabi barita uniuluk.
yang sering membuat orang menjadi bingung, bahkan sering menjadi berita bohong. Tetapi saudaraku, kesaksian Yesus tentang Allah itulah satu-satunya yang benar. Mengapa? Karena Yesus itu adalah Allah 100%. Dia sudah ada sejak dari mulanya. Bahkan melalui Yesus itulah segala sesuatu itu diciptakan, karena Yesus itu adalah firman Allah yang sudah ada sejak semula, tetapi yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati, kata orang sekarang ori, ya, bukan KW. Dan yang selanjutnya saudaraku, di ayat 34 dikatakan lagi, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya sepenuhnya kepada Yesus. Apa artinya? Pertama, itu berarti bahwa seluruh keberadaan Allah itu ada di dalam Yesus anaknya itu. Kalau Allah memberikan rohnya kepada anak, maka tidak ada yang disisakan, tidak ada yang ditahan. Semuanya yang dari Allah ada pada Yesus. Yang kedua, itu berarti kita tahu ketika Tuhan Yesus dibaptis, roh Tuhan turun atas Yesus. Di dalam konsep agama Yahudi, roh Allah itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan kebenaran Allah kepada manusia, dan fungsi yang kedua adalah untuk memampukan kita manusia untuk mengenal dan memahami kebenaran Allah itu. Sehingga bila di sini dikatakan roh Allah diberikan kepada Yesus sepenuhnya, itu berarti Yesus tahu, Yesus mengerti segala sesuatu kebenaran tentang Allah secara sempurna. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tentang Allah itu pasti benar. Tidak ada yang salah sedikit pun. Mengapa? Karena Yesus menyaksikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia terima langsung dari Allah Bapa. Karena itu saudaraku, bila kita ingin mengetahui segala sesuatu tentang Allah, satu-satunya sumber yang sah, yang benar dan sempurna hanyalah dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mendengar suara Yesus adalah mendengar suara Allah. Kesaksian Yesus tentang Allah yang kita dapati di dalam Alkitab itu adalah benar. Karena itu Alkitab itu adalah benar. Tidak ada sedikit pun yang salah. Kemudian yang ketiga, di ayat 31, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu datang dari sorga, tempatnya Allah bersemayam, karena dia adalah Allah yang sudah ada sejak semula. Di ayat 35 dikatakan bahwa Bapa mengasihi Yesus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Karena itu Yesus itu melebihi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Yesus di dunia ini. Dan di ayat 34 dikatakan Yesus datang ke dunia karena diutus oleh Allah. Untuk apa? Dia diutus untuk menyediakan keselamatan bagi dunia melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga seperti yang sudah saya khotbahkan di hari kenaikan yang lalu, siapa yang ingin masuk sorga, jangan ikuti yang lain. Hanya Yesuslah ikuti.
Karena hanya Dia yang pernah datang dari sorga ke dunia untuk memanggil kita, lalu Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kelak untuk menjemput kita, sehingga kita akan menerima hidup yang kekal bersama Dia di sorganya. Bagaimana untuk memperoleh itu? Caranya mudah saja, yaitu percaya saja, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, andalkan Dia dalam seluruh hidupmu, pasti saudara akan dibawanya tiba di sorga. Itulah kesaksian Yohanes tentang siapakah Yesus dalam hubungannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan dengan demikian kita mengetahui bagaimanakah kita harus mengimani Yesus. Tetapi selanjutnya saudaraku, selain dari itu, firman hari ini juga ingin menerangkan kepada kita tentang siapakah kita. Siapakah kita? Saudaraku, nats ini sangat jelas menunjukkan perbedaan yang sangat-sangat tajam antara yang berasal dari bawah dan yang berasal dari atas. Memang dari sudut kemanusiaan kita ini semuanya berasal dari bawah. Bagaimanapun tingginya jabatan, kekayaan, kepintaran, kehebatan kita, kita tetap berasal dari bawah karena kita dicipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Tetapi dari sudut iman percaya, saudaraku, status kita bisa berubah. Bagaimana caranya? Bila kita percaya, bila kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan sama dengan Dia, berasal dari atas. Karena Yesus berasal dari atas, yaitu dari sorga. Sehingga melalui iman percaya kita, kita sudah menjadi satu dengan Dia. Kita sudah bersentuhan dengan hal yang di atas. Kita sudah dipindahkan dari bawah ke atas, yaitu ke sorga, walaupun kita masih di dunia ini. Ingat saudaraku, Yesus datang ke dunia bukan membawa agama baru. Yesus tidak pernah mendirikan agama baru. Tetapi Yesus datang ke dunia membawa sesuatu yang sorgawi, yang berasal dari sorga. Karena itu sejatinya sebenar-benarnya kita ini, gereja ini adalah persekutuan, gambaran dari persekutuan kita di sorganya kelak. Karena di doa syafaat Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 16, Yesus mengatakan, mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Karena itu saudaraku, firman hari ini mengajak kita, mari sadari itu saudaraku. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita dahulunya adalah berasal dari bawah, dari tanah, dari dunia ini, tetapi sekarang oleh iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus, kita sudah dari atas, kita adalah calon penduduk sorga yang ditugaskan berada di dunia ini untuk memperluas budaya sorgawi di dunia ini, agar semua orang di dunia ini kita ajak untuk masuk sorganya Tuhan Yesus itu. Tetapi pertanyaan yang krusialnya adalah, apakah kita ini sudah benar-benar berasal dari atas? Apakah kita ini sudah benar-benar berasal dari atas? Mengapa? Biasanya saudaraku, asal seseorang itu bisa kita kenal dari logatnya dan dari bahasanya, bukan? Kalau kalian mendengarkan saya berkhotbah ini, pasti kalian bilang, oh ini pendeta Siahan ini pasti orang Batak ini, bukan? Karena apa? Karena bahasa Indonesianya marpasir-pasir dengan logat Batak, bukan?
Dan di nats ini di ayat 31 dikatakan siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itu menandaskan saudaraku siapa kita sangat ditentukan oleh apa yang kita bicarakan. Kalau kita misalnya pergi berwisata rohani ke Yerusalem, lalu di sana kita mendengar ada dua orang berbicara tentang Aik Sibundung, berbicara tentang Jagal Huda, berbicara tentang kopi Sigarar Utang. Tanpa bertanya, saudaraku, saya pasti tahu bahwa kedua orang itu adalah dari Duluk Sanggul, bukan? Nah sekarang mari kita coba mencek up diri kita. Mari kita mengecek rohani kita. Apa yang menjadi topik pembicaraan kita setiap hari? Hal apa yang mendominasi percakapan kita? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hal apa yang paling banyak menguasai hati kita, itulah yang akan terpancar dari pembicaraan kita. Apakah hal rohani atau apakah hal duniawi, apakah hal sorgawi atau apakah hal badani. Bila hati kita ini selalu dikuasai oleh harta, oleh hal-hal duniawi, maka pembicaraan kita akan didominasi tentang hal itu. Dan pasti orientasi dan sasaran hidup kita juga akan mengarah ke hal duniawi itu, walaupun kita bernama Kristen. Bila demikian saudaraku, apakah orang seperti itu masih layak disebut seorang Kristen? Tetapi ada lagi hal yang lebih menyedihkan. Ketika orang lain berbicara tentang hal rohani, lalu ada orang Kristen yang menjadi marah, yang menjadi kesal, yang meminta pembicaraan dialihkan ke hal lain. Akan asingi mahatayamu, unak taringotu surgo ison, pitor ni neibana rupani. Saudaraku, walaupun dia seorang Kristen, berasal dari manakah orang seperti itu? Tidak mungkin dia berasal dari atas. Tanda bahwa kita berasal dari atas itu akan nampak dalam pembicaraan kita sehari-hari yang akan didominasi oleh hal-hal yang rohani. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah pancaran dari yang menguasai hati kita. Saudaraku yang terakhir, ada hal yang ironis. Ketika Yesus datang membawa kebenaran Allah, yaitu menyediakan keselamatan bagi manusia dan memberikannya secara gratis kepada manusia, ternyata kita baca di ayat 32b dikatakan, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Hal serupa dikatakan oleh Yohanes di pasal 1 ayat 11. Dan di Yohanes pasal 3 ayat 11 dikatakan orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Tetapi ternyata saudaraku juga tidak semuanya. Tidak semuanya tidak menerima. Ada juga yang menerimanya. Dari situlah saudaraku kita diperhadapkan pada pilihan. Karena di ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, maka ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Lalu sekarang pilihan ada pada kita. Percaya atau menolak Tuhan Yesus. Dihukum di dalam kematian yang kekal atau menerima hidup yang kekal. Saudaraku, ingatlah, pilihan ini bukan soal agama. Saudara beragama Kristen atau beragama non-Kristen. Bukan. Ini pilihan ini bukan soal aktivitas keagamaan. Kita rajin ke gereja, kita berbuat banyak ke gereja atau tidak. Tetapi ini adalah pilihan soal iman percaya.
menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Karena itu hari ini di Minggu Trinitatis ini kita diajak, pilihlah untuk percaya supaya kita semua selamat dan menerima hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami atas karya-Mu yang sungguh ajaib melalui ketritunggalan-Mu. Biarlah dengan semakin menyadari misteri Trinitatis ini, iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin memuliakan-Mu. Biarlah juga dengan firman hari ini kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari atas, sehingga kami memiliki kepastian bahwa kami juga akan dibawanya ke atas. Dan selama kami hidup di dunia, kami mau tetap berpikir, bertindak, dan berkata-kata tentang hal yang di atas, tentang hal sorgawi. Ya Tuhan Bapa di sorga, limpahilah kami umat-Mu ini dengan berkat-berkat-Mu, baik dengan berkat jasmani, terutama berkat rohani kami. Baik di pekerjaan kami, berkati juga usaha kami, berkati juga keluarga dan studi kami. Berkati kami Tuhan di semua bidang kehidupan kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu tetap menyertai kami, sehingga kami tetap bersuka cita, walau bagaimana kondisi hidup kami dan sekeliling kami. Kami tetap bersuka cita dan bersemangat sampai seberapa lama pun pandemi ini berada di sekitar kami. Bapa di sorga, berkatilah gereja-Mu, terutama dalam mengabarkan Injil-Mu, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Limpahilah para hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan dengan kuasa-Mu. Berkati jugalah pemerintah kami, TNI Polri kami, para penegak hukum, para tenaga medis, para ekonom, dan semua anggota masyarakat kami, supaya kami semakin solid menyatukan derap langkah kami membangun negeri ini, agar segera keluar dari kondisi akibat pandemi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.